Selamat pagi semuanya. Apa kabar anak-anak hari ini? Apakah sudah siap untuk belajar tematik 1E, subtema 4? Nah, sebelum itu kita akan tepuk semangat bersama terlebih dahulu ya. Seperti biasa, tepuk semangat. Semangat. Oke. STIT Anahal, tempat kami saling mengenal. Tingkatkanlah maksimal, kerjakan semua amal, maju terus, pantang gagal. Sekali lagi, STIT Anahal, tempat kami saling mengenal. Tingkatkanlah maksimal, kerjakan semua amal, maju terus, pantang gagal. Oke, sebelum kita mulai, marilah bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bulinda ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga anak-anak yang menyimak materi pada hari ini menjawab salam dari Bulinda ya. Karena kalau ada yang mengucapkan salam, kita wajib untuk menjawabnya. Kalau tidak menjawabnya, kita akan berdosa. Oke, sekarang kita akan berdoa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Oke, seperti pada pertemuan kemarin ya, kita berdoanya sambil tepuk tangan dan bernyanyi. Masih ingat? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan, hey hey. Buka tutup, tepuk di pangkuan. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Digulung-gulung, sambil tersenyum. Tangan diangkat menggapai bintang, tangan ke samping pesawat terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, tangan diangkat kita berdoa. Silakan sikap berdoanya. Kepalanya ditundukkan, kedua tangannya diangkat ya. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Nah, tadi kita sudah selesai berdoa sebelum belajar. Sekarang kita akan mulai membahas materi pada hari ini. Tapi sebelumnya Bulinda akan mengulang materi pada pembelajaran sebelumnya. Kita di subtema 4, pengalaman
pengalaman yang berkesan. Pembelajaran 1 dan 2 kita sudah belajar tentang pengalaman yang berkesan. Nah, di sini contohnya ada Tony. Tony memancing ikan bersama ayah ya kemarin. Lalu Tony mendapatkan ikan yang banyak dan yang ada yang besar. Setelah itu Tony dan ayah pulang. Nah, ketika pulang dan sampai di rumah, mereka bekerja sama. Kalau ayah membersihkan sisik dan insang dari ikan, sedangkan Tony yang mencuci ikannya. Lalu ibu yang membuat bumbu untuk memasak ikan dan juga untuk memasak nasi ya. Jadi mereka bekerja sama. Kenapa sih harus bekerja sama, teman-teman? Ketika pekerjaan banyak, itu akan cepat selesai ketika dilakukan dengan bekerja sama, dan pekerjaan pun akan terasa lebih ringan karena dibantu, tidak sendirian. Nah, itu adalah manfaat dari kerja sama. Lalu kita juga belajar tentang gerakan meroda ya, seperti di subtema 3. Ada gerakan meroda juga di subtema 4. Nah, di sini juga kita membuat prakarya dari kulit telur. Alat dan bahannya itu ada apa saja kemarin teman-teman? Ada kulit telur yang sudah dicuci bersih, ada lem, pakai spidol atau pensil warna ya teman-teman. Lalu menggunakan kertas karton yang tebal ya. Kenapa sih pakainya kertas karton? Nah, supaya nanti karyanya itu bagus ya. Jadi bisa berdiri tegak dan juga tidak mudah sobek atau basah kalau kertasnya itu tebal. Nah, itu adalah beberapa materi yang sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran dari pembelajaran 1 dan 2. Silahkan teman-teman cari ya pembelajaran 3 dan 4 di subtema 4, pengalaman yang berkesan. Nah, teman-teman sudah bertemu ya dengan halaman yang dicari, yaitu 93, pembelajaran 3, ayo membaca. Kita lihat di sini ada gambar Nina dan Adi. Kira-kira mereka sedang ngapain ya? Nah, di sini di luar hujan sedang turun. Nina dan Adi ingat cerita ibu bahwa ketika hujan turun dan reda, biasanya akan muncul pelangi. Nah, maka dari itu Nina dan Adi menanti hujan reda. Ketika hujan reda, Nina dan Adi langsung berlari ke halaman karena kata ibu pelangi itu muncul setelah hujan reda. Nah, di sini ternyata pelanginya muncul, teman-teman. Bisa dilihat di sini ya, warna-warni. Nah, Nina dan Adi sangat gembira sekali melihat pelangi dan mereka menyanyikan lagu pelangi. Teman-teman Fathahila, apakah ada yang tahu lagu pelangi? Nah, di sini ada lirik lagunya ya. Sambil melihat lirik lagunya, Bu Linda akan sediakan atau putarkan lagu pelangi supaya teman-teman menyanyi lebih semangat dan ada iringan lagunya ya. Silakan disimak dan ikuti sesuai iramanya. Ini dia lagu pelangi ciptaan Ate Mahmud.
bersama ya lagu Pelangi. Sekarang silakan diisi pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan lirik lagu Pelangi. Anak-anak, sekarang ke halaman 94, ayo berhitung. Nah, ketika musim hujan, bunga itu bermekaran teman-teman. Biasanya pada saat musim hujan, tumbuhan atau tanaman akan semakin subur ya, karena sering ditetesi oleh air hujan. Nah, di sini di halaman rumahnya Nina ternyata ada banyak bunga. Bunganya itu bermacam-macam dan warna-warni. Kita lihat ya, di sini ada gambarnya, ada bunga yang berwarna kuning dan juga ada yang berwarna merah. Di sini yang berwarna kuning jumlahnya ada 12 dan yang berwarna merah ada 15 ya. Nah, menurut teman-teman jadi berapa ya seluruh jumlah bunga yang ada di halaman rumahnya Nina? Kita hitung bersama yuk. Nah, berikut cara berhitungnya, teman-teman silakan simak. 12 bunga berwarna kuning ditambah 15 bunga berwarna merah. Cara berhitungnya itu kita susun ke bawah. Kenapa disusun ke bawah? Karena kalau menggunakan jari kita tidak cukup. Ya, jadi kita pakainya susun ke bawah. Silakan teman-teman simak ya. Jadi berapa jumlahnya? Nah, sekarang kita lihat penjumlahan susun ke bawahnya ya teman-teman. Silakan, di sini ada 12 ditambah 15. Harus lurus ya, ketika terdiri dari dua bilangan, berarti dua bilangan tersebut harus lurus. Nah, 1 dengan 1 lurusnya, 2 dengan 5 ya. Silakan. Jadi caranya adalah kita cari yang lurusnya. Berarti itu adalah temannya. Jadi bilangan yang atas ditambah dengan bilangan yang bawah. Berarti di sini kita hitungnya dari yang belakang terlebih dahulu ya. Ingat, cara berhitung ketika menggunakan susun ke bawah adalah yang dihitung pertama kali bilangan yang paling belakang. Berarti di sini 2 ditambah 5. Jadi berapa? Silakan isi sendiri ya. Lalu tulis di bawah bilangan 5. Nah, berikutnya 1 ditambah 1. Berapa teman-teman? Silakan tulis di bawahnya. Ya, itu adalah cara berhitung susun ke bawah. Biasanya kalau di taman itu kan banyak bunga ya. Lalu datang binatang yang terbang. Apa itu namanya teman-teman? Ya, benar sekali, kupu-kupu. Di taman ada 14 kupu-kupu. Lalu datang lagi 10 kupu-kupu. Nah, berarti kupu-kupunya bertambah atau berkurang ya? Ya, benar sekali, kupu-kupunya bertambah banyak. Berarti kita harus menghitungnya. Silahkan teman-teman lihat, 14 ditambah 10. Nah, kita lihat salah satu bilangannya. Apakah ada yang bisa cukup di jari kita? Ya, benar ada ya, karena di situ 14 ditambah 10. Karena 14 tidak cukup di jari kita, jadi 10-nya yang di jari kita. 14-nya simpan di mulut ya. Sekarang kita mulai berhitung. Silakan, 14 ditambah 10 sama dengan titik-titik. Nah, 14-nya di mulut, 10-nya di jari. 14-nya diucapkan. Lalu langsung ke jari kita. Bu Linda akan bantu di jari pertama. Di jari berikutnya teman-teman hitung sendiri ya. Ingat, ketika sambil berhitung jarinya menutup satu per satu ya. Siap? 14 ditambah 10 sama dengan 14 di mulut, 10 di jari. 14-nya diucapkan. 14, 15,
Jadi berapa teman-teman? Wah, hebat sekali. 24. Jadi sekarang jumlah kupu-kupunya ada 24. Silakan teman-teman isi ya. Halaman 95, ayo bercerita. Nah, ibu ingin menanam tanaman mangga di belakang rumah. Ayah, Nina, dan Adi membantu ibu. Kalau ayah membantu ibu menggali tanah, sedangkan Adi memasukkan pupuk ke dalam lubang. Ibu memasukkan bibit tanaman mangga ke dalam lubang. Nina mengambil air dan menyiram tanaman tersebut. Nina dan keluarganya bekerja sama menanam tanaman mangga. Pekerjaan yang berat akan terasa lebih ringan. Kalau bekerja sama biasanya akan semakin menyenangkan dibandingkan dengan mengerjakan sendiri. Nah, teman-teman boleh ceritakan ya pengalaman bekerja sama bersama anggota keluarga di rumah seperti keluarganya Nina. Kita ke halaman 98, pembelajaran 4, ayo membaca. Kita lihat gambar di sini, ada siapa ya teman-teman? Adi sedang sakit. Jadi Adi tidak bisa bermain. Nah, Nina ingin menghibur Adi supaya Adi tidak bersedih. Nina membuatkan puisi untuk Adi. Kita baca bersama yuk puisi Nina untuk Adi berikut. Di sini puisinya yang di kotak warna biru ya. Ingat membacanya pelan-pelan. Ketika ada titik atau koma berhenti sejenak. Lalu setiap kalimat, setiap baris berhenti terlebih dahulu ya. Silahkan. Jangan murung adikku, kakak di sini menghiburmu. Jangan menangis adikku, ayah dan ibu akan merawatmu. Cepat sembuh adikku, kakak rindu senyum ceriamu. Cepat sembuh adikku, teman-temanmu sudah menunggu untuk bermain denganmu. Nah, itu adalah puisi dari Nina untuk Adi supaya Adi semangat sembuh dari sakit. Karena banyak sekali yang menunggu Adi untuk bermain dan tersenyum kembali. Nanti teman-teman bisa dibaca ya puisi dari Nina dengan penuh penghayatan. Nah, sekarang kita lihat ada dua gambar berikut ini. Menurut teman-teman, manakah gambar yang sesuai dengan puisinya Nina? Boleh dilingkari hurufnya. Di sini ada gambar A dan gambar B. Ya, boleh dilingkari hurufnya atau di checklist. Kita ke halaman 99, ayo peragakan. Teman-temannya Nina menjenguk Adi. Ternyata teman-temannya Nina juga ingin menghibur Adi. Selain Nina, teman-temannya juga menghibur Adi yang sedang sakit. Di sini ada Tony. Tony bercerita tentang pesawat terbang. Tony bercerita sambil memperagakan gerak pesawat terbang. Kita lihat ya di sini gerakannya. Nah, lihat di sini satu kakinya Tony diangkat ya. Nah, gerak pesawat terbang melatih keseimbangan. Teman-teman, apakah bisa memperagakan gerak pesawat terbang seperti yang Tony lakukan dan tidak terjatuh? Nah, lihat di sini. Nah, di sini kita juga bisa melakukan gerakan-gerakan lain untuk melatih keseimbangan. Selain gerak pesawat terbang, ada gerakan lain teman-teman. Contohnya seperti gambar berikut. Nah, di sini dilihat ya. Ada 4 gambar di sini. Teman-teman bisa peragakan bersama teman-teman secara berpasangan ataupun sendiri. Nanti bisa dihitung. Misalnya 10 hitungan, apakah teman-teman bisa melakukan gerakan keseimbangan dalam 10 hitungan tanpa terjatuh? Nah, itu adalah cara
memperagakannya ya, siapa yang bisa bertahan dan siapa yang belum bisa bertahan melakukan gerakan keseimbangan dengan hitungan. Sekarang kita akan berkarya di halaman 100. Nah, seperti kemarin kita juga sudah mempelajari membuat karya dari kulit telur ya. Sekarang di sini juga sama teman-teman. Teman-temannya Nina membawa hadiah untuk adik. Hadiah itu mereka buat sendiri. Jadi hadiahnya tidak beli teman-teman, tapi membuat sendiri. Kita itu bisa membuat banyak sekali prakarya ya, yang tidak harus beli di toko, tapi bisa kita gunakan barang-barang bekas. Mereka membuat boneka jari dari kulit telur. Kita perhatikan yuk apa saja bahan dan alatnya, bagaimana cara membuatnya. Di sini alat dan bahannya ada 1 butir telur ayam kampung, lalu ada spidol, air, sabun, dan gunting. Kenapa sih ada sabun? Karena kita harus mencuci dulu kulit telurnya supaya tidak bau ya. Nah, di sini ada cara membuatnya. Silakan teman-teman perhatikan ya. Ada gambar-gambarnya. Gambar yang pertama, lubangilah bagian bawah telur dengan ujung gunting. Mintalah orang dewasa jika teman-teman tidak bisa melakukannya atau merasa kesulitan. Yang kedua, keluarkan isi telur. Tampunglah telur di dalam wadah, boleh di mangkuk atau boleh di tempat apa saja ya, supaya telurnya tidak terbuang. Walaupun kita membutuhkan kulit telurnya, tapi telurnya harus disimpan. Nah, yang ketiga, cucilah bagian dalam telur dengan air sabun. Cucinya dengan hati-hati ya, supaya tidak pecah atau retak. Lalu setelah dicuci, teman-teman keringkan di bawah sinar matahari supaya kulit telurnya tidak basah. Sekarang yang keempat, buatlah gambar wajah pada permukaan cangkang telur dengan menggunakan spidol. Nah, di sini setelah yang keempat dijemur, yang kelimanya yaitu langsung membuat wajah di permukaan cangkang telur ya, dengan menggunakan spidol. Nah, terakhir kita bisa menggambar wajah yang teman-teman inginkan. Banyak sekali ya emoji yang bisa kita pakai atau ekspresi wajah yang bisa kita gambar di kulit telur menggunakan spidol warna-warni. Setelah itu dibiarkan terlebih dahulu supaya spidolnya kering ya, karena kalau masih basah nanti bisa rusak gambar dari teman-teman atau berceceran gambarnya, jadi tidak membentuk lagi apa yang teman-teman gambar di permukaan kulit telurnya. Nah, itu adalah cara membuat karya ya di sini dengan menggunakan kulit telur atau membuat boneka jari dari kulit telur. Alhamdulillah, pembahasan materi pada hari ini sudah selesai ya teman-teman. Di subtema 4, pengalaman yang berkesan, pembelajaran 3 dan 4. Nah, kita ulang sedikit ya, apakah teman-teman masih ingat materi yang sudah kita bahas bersama? Nah, di sini kita membahas tentang pelangi. Pelangi itu muncul setelah hujan reda ya. Di sini juga kita bisa sambil bernyanyi ketika melihat ada pelangi di langit. Nah, lalu kita juga belajar tentang matematika. Kita tadi menghitung banyak bunga dan kupu-kupu. Belajar berhitung susun ke bawah. Dan juga belajar tentang apa sih itu bekerja sama dan apa manfaatnya. Bekerja sama itu manfaatnya sangat banyak ya teman-teman. Misalnya kalau bekerja sama, pekerjaan akan cepat selesai dan juga pekerjaan akan terasa lebih ringan. Ketika bekerja sama akan terasa lebih menyenangkan. Di sini adalah contohnya keluarganya Nina yang selalu atau sering bekerja sama. Bekerja sama menanam tanaman mangga ya di situ. Nah, lalu juga kita belajar gerakan keseimbangan. Contohnya ada gerak pesawat terbang. Nah, teman-teman bisa praktikkan ya nanti. Lalu ada puisi di sini seperti di pembelajaran kemarin juga ada puisi ya.
Di sini puisinya yaitu dari Nina untuk Adi karena Adi sedang sakit, supaya Adi semangat untuk sembuh. Kalau membaca puisi harus benar-benar menghayati ya, supaya apa yang kita sampaikan itu kepada orang tersebut dapat dimengerti atau dipahami. Membacanya juga harus pelan-pelan. Nah, lalu kita membuat boneka jari dari kulit telur. Tadi bahannya apa saja dan cara membuatnya bagaimana. Itu adalah beberapa materi yang sudah kita bahas pada hari ini. Sekarang kita akan berdoa. Selesai belajar dulu ya teman-teman. Silakan sikap berdoanya. Buka tutup, bertepuk tangan, hei hei. Buka tutup, tangan diangkat. Tanganku ada 2, jarinya 5, ku angkat keduanya. Mari kita berdoa. Silakan sikap berdoanya. Surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, kegiatan kita pada hari ini sudah selesai semua ya. Kita sudah berdoa sebelum belajar, bernyanyi, dan tepuk semangat. Lalu mengulang materi sebelum hari ini, membahas materi pada hari ini, dan mengulang materi yang sudah kita bahas pada hari ini bersama-sama. Berdoa setelah belajar. Nah, sekarang Bu Linda akan menginfokan tugas untuk hari ini. Silakan teman-teman simak ya. Tugas yang pertama yaitu tugas tertulis, atau teman-teman harus mengisi tematik 1E, subtema 4, pengalaman yang berkesan, pembelajaran 3 dan 4 di halaman 93, halaman 94, halaman 96, halaman 97, halaman 98, dan halaman 101. Nah, itu tugas tertulisnya. Sekarang yang kedua yaitu tugas praktik, yaitu membuat prakarya. Pada hari ini kita ada di subtema 4, subtema yang terakhir di tematik 1E. Berarti ini adalah tugas praktik terakhir di tematik 1E. Maka dari itu ini adalah puncak tema. Puncak tema kita pada hari ini adalah membuat prakarya dari kulit telur. Nanti teman-teman akan Bu Linda dan wali kelas yang lain beri gambar. Nanti gambar tersebut teman-teman buat atau ditempel menggunakan kulit telur. Nah, jangan lupa ya, ketika teman-teman membuat prakarya tersebut harus dikirim fotonya dan proses pembuatannya. Nah, dikirim ke Google Classroom kelas masing-masing. Ya, itu ya 2 tugas untuk hari ini, tugas tertulis dan tugas praktik. Jangan lupa teman-teman kerjakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan kita pada hari ini sudah selesai semua dan berjalan dengan lancar.
Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak materi dari Bu Linda pada hari ini. Mudah-mudahan belajar pada hari ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Teman-teman jaga kesehatan di rumah supaya tetap bisa belajar dan bermain. Bu Linda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, sampai bertemu lagi di materi berikutnya.